Pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan. Pengadaan yaitu pembelian obat jadi langsung atau dengan cara produksi. Pengadaan ini dilakukan dalam jangka waktu pembelian yang harus diatur, pengadaan obat-obatan yang tidak ada di rumah sakit, merupakan obat steril ataupun obat yang non-steril, dan pengadaan obat yang memiliki kualitas yang memadai serta harga yang murah. Nah, pengadaan ini meliputi obat yang tidak stabil dalam penyimpanan lama, obat yang dikendaki dalam bentuk tertentu, atau obat dengan formula serta konsentrasi khusus, dan obat yang dibuat untuk penelitian. Nah, pengadaan ini harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku seperti pada RS pemerintah mengikuti ketentuan kebijakan seperti pada Kepres, Perda, Peraturan Dinkes, ataupun kebijakan intern di RS tersebut. Waktu pengadaan obat didasarkan oleh kriteria bahannya, apakah termasuk vital, esensial, ataupun non-esensial, serta berdasarkan penyerapan penggunaannya, fast ataupun slow moving item. Nah, pengadaan obat ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembelian, produksi sendiri, sumbangan, grant atau hibah, ataupun konsinyasi. Pembelian dapat dilakukan melalui pelelangan, pembelian atau perbandingan, ataupun pengadaan langsung. Namun, pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan sebaiknya merupakan barang-barang yang slow moving, barang-barang yang vital ataupun esensial, yang merupakan obat fast moving, lebih baik dilakukan berdasarkan pengadaan langsung. Untuk penghitungan volume pengadaan yang kita akan adakan harus disesuaikan dengan rencana, sesuaikan dengan evaluasi kebutuhan real saat ini, perhatikan persediaan yang ada, dan perhatikan juga kapasitas gudang yang tersedia. Nah, dalam penerimaan barang, sebelumnya kita harus periksa kesesuaian barang dengan surat pesanan, periksa kondisi fisiknya, periksa kesesuaian waktu penyerahan barang, dan buatkan berita acara penerimaan barang. Kenapa? Karena pada saat penerimaan barang, perlu untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, serta harga yang tertera dalam kontrak ataupun surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan ini dapat disimpan di dalam gudang barang medik. Untuk sistem penyimpanannya dapat beberapa sistem, yaitu spot location system, sequence location system, source location system, raw material store, popularity location system, serta pada ruangan khusus. Untuk penyimpanannya, kita sebagai apotek atau sebagai staf yang bertanggung jawab dalam penyimpanan obat ini, obat ataupun alat kesehatan, perlu antisipasi fluktuasi kebutuhan, antisipasi fluktuasi harga, hindari out of stock, menjaga kualitas persediaan, serta menjamin kelancaran pendistribusian. Pencatatan dan pelaporan penyimpanan obat dapat dilakukan pada buku besar atau buku induk, kartu stok, kartu gantung atau styling, laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Pada saat penyimpanan, perlu dilakukan sentralisasi ataupun desentralisasi gudang, mau itu di gudang farmasi, gudang perlengkapan atau gudang umum, gudang gizi, gudang linen atau gudang laundry, gudang pemeliharaan sarana rumah sakit. Juga dilakukan sentralisasi informasi gudang. Penyimpanan pada apotek pun harus disesuaikan berdasarkan obat-obat yang ada ataupun bahan-bahan obatnya. Seperti pada bahan obat atau obat yang
harus disimpan pada ruangan dingin. Juga dicek apakah itu ruangan dingin saja atau ruangan sejuk, karena pada suhunya saja sudah berbeda. Dan juga lihat dari kelembapannya, karena ada beberapa obat seperti serbuk yang tidak dapat disimpan pada tempat yang lembab, karena takutnya terjadi reaksi sehingga obat tidak dapat dipakai lagi. Sebagai apoteker ataupun kepala apoteker, penyimpanan obat di apotek itu harus sangat diperhatikan, karena jika penyimpanan yang salah saat pemberian kepada pasien ataupun pengantaran distribusi obat ke rumah sakit, bisa terjadi kesalahan karena obatnya yang telah memiliki reaksi karena penyimpanan yang salah atau yang tidak sesuai, ataupun karena pencatatan atau pelaporan penyimpanan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga terjadi kehilangan atau kekurangan obat ketika akan digunakan atau saat dibutuhkan. Laporan dan pencatatan penyimpanan ini juga sangat penting, karena dapat dilihat apakah ini barang karena belum dikirim atau karena ada pencurian. Kemudian kita lanjut ke distribusi. Distribusi yaitu mekanisme kontrol yang terpadu untuk menunjang dan mengembangkan interaksi antara apoteker, dokter, perawat, serta pasien. Untuk sistem distribusi seperti pada rumah sakit, itu ada sistem individual prescription order, total floor stock system, unit dose system, automated dispensing, serta combination. Distribusi dilakukan standarisasi jumlah persediaan di setiap satuan kerja, kemudian dilakukan prosedur baku distribusi, kemudian dilakukan internal check, kemudian dilakukan berdasarkan pemeriksaan rutin, berkala, atau segera. Kemudian penyediaan harian oleh petugas gudang seperti mengganti bahan atau barang yang terpakai atau full stock. Kemudian dilakukan approval oleh pejabat yang berwenang. Pada saat distribusi pun perlu pencatatan ataupun pelaporan. Kemudian pemusnahan. Pemusnahan dengan tujuan membebaskan dari tanggung jawab pendawaran barang. Barang yang dimusnahkan biasanya merupakan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, produk yang sudah kadaluarsa, produk yang tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan lainnya, dan produk yang dicabut izin edarnya. Kemudian, untuk pemusnahan serta penarikan sedia informasi atau peralatan kesehatan itu dilakukan berdasarkan perintah pendidikan oleh BPOM atau mandatory, ataupun berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar atau voluntary, tapi tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM. Pemusnahan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ada membuat daftar sedia informasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan, menyiapkan berita acara pemusnahan, mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait, menyiapkan tempat pemusnahan, serta melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk kesediaan serta peraturan yang berlaku. Untuk pemusnahan obat-obatan kadaluarsa ada beberapa teknik, yaitu pengembalian pada penyumbang atau produsen. Kedua ada penimbunan. Penimbunan ini penempatan limbah langsung ke lahan penimbunan sampah tanpa adanya pelakuan dan paling sering dipergunakan dalam pembuangan limbah padat. Kemudian ketiga ada pembuangan melalui saluran pembuangan air, seperti untuk obat-obatan cair seperti sirup ataupun cairan intravena yang dapat dilakukan ke dalam air, kemudian dibuang ke saluran pembuangan air sedikit demi sedikit selama periode tertentu.
Kemudian teknik lainnya ada pembakaran dalam wadah terbuka. Obat-obatan tidak boleh dihancurkan dengan cara pembakaran bersuhu rendah dalam wadah terbuka karena polutan beracun dapat dilepaskan ke udara. Namun kemasan kertas dan karton jika tidak hendak didaur ulang dapat dibakar. Kemudian dapat dilakukan dengan dekomposisi kimiawi. Metode ini mungkin praktis untuk menyingkirkan sejumlah kecil obat-obatan anti keganasan. Namun untuk jumlah yang besar, contohnya lebih dari 50 kg, dekomposisi kimiawi ini tidak praktis. Pengadaan penyimpanan distribusi pemusnahan ini selain harus diperhatikan dengan baik dan perlu pencatatan dan pelaporan dalam setiap tahap yang rapi agar tidak terjadi kesalahan bagi produsen yang memproduksi ke distributor, mau itu ke apotek ataupun ke rumah sakit ataupun langsung pada pasien. Karena jika ada kesalahan, pasien yang menerima obat tersebut yang menderita. Karena jika ada kesalahan pada saat penyimpanan di apotek misalnya, salah satu apotekernya salah menyimpan obat ataupun bahan obat di tempat yang suhu kamar, padahal seharusnya di ruangan yang sejuk, sehingga terjadi kadaluarsa bahan itu sebelum kadaluarsa aslinya. Karena itu bisa terjadi kerugian di apotek dikarenakan kadaluarsanya obat sebelum waktunya, sehingga perlu dilakukan pengadaan obat kembali ke produsen ataupun produksi sendiri. Karena itu, pengadaan penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan perlu diperhatikan baik-baik, karena jika tidak, banyak kesalahan yang dapat terjadi, mau itu dari apoteker, dokter, produsennya, ataupun ke pasien sendiri, ataupun ke lingkungan yang ada di bumi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.